Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Suranta Stepari, NIM 3 digit terakhir saya 084. Saya dari praktikum kelas C, eh, program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Selanjutnya, mari kita bahas tentang materi ADC ini. Jadi yang pertama-tama tuh prinsip dasar ADC-nya. Prinsip dasar ADC-nya itu yang pertama ada sampling atau pencuplikan, mengambil sampel nilai tegangan analog pada interval waktu tertentu atau S. Menurut teorema Nyquist, frekuensi sampling harus 2 kali lipat frekuensi tertinggi sinyal input agar tidak terjadi aliasing. Terus yang kedua ada quantization atau kuantisasi. Dia ini memetakan nilai analog hasil sampling ke dalam tingkat level yang terbatas. Terus disinilah terjadi pembulatan yang menyebabkan munculnya kuantisasi tadi yang errornya. Dan terus ada yang ketiga encoding atau pengkodean, mengubah level kuantisasi tersebut menjadi deretan binar 0 dan 1 yang bisa dibaca oleh prosesor tersebut. Nah, ini dia masuk ke resolusi, referensi, dan rumus konversi. Jadi untuk memahami bagaimana angka digital terbentuk, kita perlu memahami variabel-variabel berikut. Resolusi 12 bit. Resolusi menentukan seberapa halus ADC dapat membedakan tegangan. Contoh, jika resolusi N sama dengan 12, maka jumlah tingkatan atau steps adalah 2 pangkat 12. Hasilnya 4096. Referensi tegangan atau VRF ini adalah batas tegangan yang dapat diukur. Jika VRF sama dengan 3,3 volt, maka nilai 4095 mempresentasikan 3,3 volt. Terus ada rumus konversinya. Untuk mencari nilai tegangan atau Dout dari tegangan input Vin, yaitu rumusnya Dout sama dengan Vin per Vref dikali 2 pangkat N dikurangin 1 tutup kurung. Atau untuk mencari tegangan dari data digital, Vin sama dengan Dout sama dengan dikali Vref per 2 pangkat N dikurangin 1. Dimasukin tadi rumus yang ini ya. Ke bawahnya. Terus karakteristik ADC ESP32 pro dan cons. Memiliki WiFi, namun ADC-nya memiliki reputasi yang cukup menantang. Non-linearitas grafik ADC SP tidak lurus sempurna. Pada tegangan mendekati 0 volt, ada dead zone-nya. Pembacaan tetap 0 meski tegangan naik sedikit. Begitu juga di dekat 3,3 volt. Pembacaan sudah mentok 4995 belum mencapai 3,3 volt tersebut. Masuk ke eFase calibration. Espressif membakar nilai kalibrasi unik ke dalam chip saat produksi, saat coding. Sangat disarankan menggunakan fungsi ESP_ADC_RAW_to_voltage dari rumus manual agar hasilnya lebih akurat atau lebih terjangkau. Terus ada konflik ADC2.
konflik ini sering membuat programmer pemula bingung. Jika proyekmu menggunakan Wi-Fi, jangan gunakan pin ADC, GPIO 4, 0, 2, 15, 13, 12, 14, 27, 25, 26. Gunakan selalu ADC 1. Masuk ke arsitektur ADC STM32 High Performance Succession Approximate Register yang sangat cepat. Yang pertama tuh ada scan mode. Sangat berguna jika kamu punya sensor 10 sensor. Kamu cukup memerintahkan ADC untuk scan dan ia akan memberikan sensor 1 sampai 10 secara otomatis tanpa perlu intervensi CPU satu persatu. Yang kedua ada analog watchdog atau AWD. Program ini seperti satpam otomatis. Kamu bisa mengatur lower threshold misal 1 volt dan upper threshold misal 3 volt. Jika sensor mendeteksi suhu berlebihan, tegangan naik di atas 3 volt. ADC akan langsung memicu interupsi ke CPU untuk memastikan sistem shutdown demi keamanan. Yang ketiga ada sampling time. Di STM32 kita bisa mengatur berapa lama kapasitor internal ADC atau mengintip tegangan input. Untuk sensor dengan impedansi tinggi kita butuh sampling time yang lebih lama agar stabil. Terus yang ketiga, yang terakhir ini ada teknik optimasi filter dan DMA. Di lingkungan industri, gangguan elektromagnetik atau noise adalah musuh utamanya. Ada strategi filteringnya. Yang pertama ada hardware filter. Dia ini memasang kapasitor 0,1 UV di dekat pin input ADC untuk membuang noise frekuensi tinggi. Yang kedua ada software filter atau oversampling. Ini mengambil 16 data sekaligus lalu meratakannya. Ini secara teoritis bisa meningkatkan resolusi efektif. Misalnya dari 12 bit menjadi 13 atau 14 bit. Nah, ini dia kenapa harus DMA. Tanpa DMA prosesnya adalah ADC selesai, masuk ke kirim sinyal CPU, masuk lagi ke CPU berhenti bekerja, masuk lagi ke CPU ambil data, terus CPU simpan di memori. Dengan DMA ADC selesai, DMA langsung pindahkan ke memori. CPU tidak terganggu. Ini sangat penting jika pengolahan ribuan sampel per detik, misalnya dalam analisis audio atau getaran mesin. Ringkasan tabel perbandingan. Nah, ini tuh perbandingan dari yang tadi. Fitur STM32 umumnya dia resolusi tinggi hingga 12 bit atau 16 bit, kecepatan sedang, STM sangat tinggi. Kalibrasi SP-nya tuh perlu kalibrasi UVC, dan STM32 ini kalibrasi internal hardware. Filter khususnya SP Ateneus internal 0 sampai 12 dB. Injected channel watchdog. Terus kemudahan, cocoknya untuk IoT sederhana, cocok untuk kontrol industri presisi. Ini program kedua. Lanjut. Jadi ini langsung aja masuk ke ini program sini yang saya video ini program STM kedua. Waktu itu presentasi kita masukin dulu codingannya yang udah disediakan oleh para perubahan di ini rangkaiannya seperti ini. Program akan jalan. Terus ini kita langsung aja ambil shift kita
Set bawahnya. Nanti udah sukses, dia langsung dihapus. Dia akan muncul di sini di terminalnya. Kemudian nanti akan muncul ini komnya udah sesuai, bawa threadnya juga udah sesuai. Kita Terus ini di COM 12 dikonekin. Nah, di sini ada tulisan ya polling mode, karena kita sekarang menggunakan mode polling. Ini kalau misalkan kita ubah penyesuaian dari ininya, nanti dia akan berubah juga datanya di sana. Berubah di sini sesuai dengan putaran tadi. Datanya akan berubah, voltasenya berubah. Lalu kalau misalkan kita menggunakan pencahayaan, oke, kita menggunakan pencahayaan di sini. Dari HP pada sensornya. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian DMA. Ini programnya. Ini dari situ nanti suhunya akan berubah. Suhunya Pantulan dari sinar. di situ tercatat. Nah, di situ. Voltage, ADC value, dan persentasenya. Oke, ini sekarang kita masuk ke bagian DMA. Ini programnya. STM DMA-nya. STM DMA-nya itu juga sudah disediakan coding-codingannya, dan perlu dipastikan lagi codingan itu perlu direvisi juga pada AI. Makanya udah langsung kita upload. Pemrogramannya sudah fix benar. Nah, udah sukses, kita langsung implement. Kan dia build sama oh iya. Oke, masuk ke serial boy. Serial ininya Kita run aja. Ini akan muncul terminal seperti ini. Nah, kita masuk, komnya udah sesuai, baterainya juga udah sesuai, langsung kita konekin aja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. untuk hasilnya. Oke, sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi kita putar potensionya. Nah, datanya itu ikut berubah di bagian voltage. Nah, oke, terus ini kalau kita pakai cahaya lampu, nah nanti akan berpengaruh ke ini ya, ke ADC-nya. Teman-teman lihat di bagian raw ADC. Nah, di sini tuh makanya berubah ya raw ADC-nya. Nah, di situ kita lepas, dia akan kembali ke itu. Oke, sip. Nah, itu sudah di praktikum STM DMA. Oke, ini programnya. Itu ada rangkaiannya. Oke, ya. Ini bagian yang interrupt, nomor 1 interrupt ya. Oke, kita upload aja. Masuk. Di sini udah sukses pertama. Nah, di upload sudah sukses. Oke, betul sukses dan di upload. Oke, sukses ya. Kita masuk ke bagian GUI-nya. Terus kita run Python. Nah, tampilannya pun akan seperti ini. Ini kalau kita refresh, formnya akan sama. Baut rate-nya juga harus sesuai. Kita konekin aja, maka tampilannya akan muncul seperti berikut. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kita putar di bagian sini tensiometernya. Ketika kita putar ini mentok, maka di sana nilainya pun akan muncul itu sebesar itu kan. Oke, di situ ya nilainya udah ada, terlihat terbaca, ada perubahan. Setiap kita putar itu ke detect time-nya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita kasih pencahayaan di sini, kita kasih di sini di ADC-nya. Nah, maka di tanda update datanya itu akan berubah juga nilainya. Oke, seperti itu. Oke, dah. Oh, yang terakhir. Kalau kita tekan tombol interrupt, ini yang paling penting ya, interrupt, maka nanti di sini akan muncul seperti ini. Nah, seperti itu. Interrupt. Nah, tandanya. Oke. Next. Oke, ini programnya. Itu ada rangkaiannya. Oke, ini programnya. Oke,
ini kurang lebih situ ESP polling. kita Kerjain juga sama Pak Rofik di link praktikum. Favorit berarti ya sih 700 bener. kabut SMBT lebih susah. Oh apa salahnya? situ Makanya sih guys sebenarnya serius 11 12. kita upload Balik kenapa tuh ini? terus sampai muncul Bisnis. Karena kan ada tabungan moral ya. Bisnis ya. Yes. Kami kuat atas orang fisika. Aduh. Kurang tahu guys kalau kebaca guys. Kontrol Produksi yang shift fashion tuh aku jarang ya. P kontrol shift S Belajar saya tuh anjing salah tolong Yang bener di oh salah kontrol alt S 700 dapat Eva nih Pak? Dapat sih ya Pak. Eva itu kan ada kuota di Udah, Unif ini. ya. Kalau nggak salah kemarin naik Ini. ke 200. kalau diputar, Harusnya ini sih enak sih buat kalau diputar lagi, ini perkapalan 670 guys 670 mantap. ini juga itu ini centerin udah berubah oke, kelihatan ya. Ini video di TPN aja. Masuk ke SPDMA. Ini untuk banding-bandingannya sudah disediain juga masih Pak Rofik. Setelah itu di platform Ayo distribute itu tunggu satu tulisan tes. Hampir sukses. Habis itu kita pindah ke serial yang tadi. Nah ini real time nya, real time sensor data. Ini sudah bisa kedetek di situ. Nah ini dia akan potensinya berubah karena ini sedikit terputar. Bagian potensinya ini udah paling max, potensinya di 4090. Dan dia mengikuti LDR juga beda, mengikuti perubahannya. Seperti yang PPT tadi saya sudah bilang di maksa di 4090. Ini ketika ditambahin sensor cahayanya lagi di bagian DHT nya dia akan melakukan perubahan lagi. Next, SP intro.